Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di acara Misteri Pesugihan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah misteri pesugihan yang dikutip dari narasumber yang membagikan ceritanya kepada kami. Narasumber membagikan kisah hidupnya pribadi tentang misteri pesugihan yang beliau alami. Tapi beliau tidak mau untuk bercerita langsung menghadapi kamera yang kami siapkan dengan alasan tertentu. Seperti apa alur kisahnya? Simak terus di acara Misteri Pesugihan. Sebelum saya bercerita, saya akan memberikan sebuah nama samaran agar mudah untuk dipahami dan mudah untuk saya menceritakan. Nama samaran yaitu Bidarmi. Bidarmi adalah seorang pedagang nasi uduk di pasar di daerah Jawa Barat. Bidarmi berjualan nasi uduk di pasar sangatlah ramai dan banyak pelanggan-pelanggannya. Setiap hari Bidarmi berjualan nasi uduk di pasar tersebut dari sore sampai malam. Dan pelanggan-pelanggannya sangatlah terpuaskan karena nasi uduknya terkenal enak. Perekonomian Bidarmi sangatlah terbantu dari hasil nasi uduknya. Hingga beliau bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Hari demi hari berjualannya sangatlah ramai dan sering dibantu oleh Mang Karsim suaminya. Dan singkat cerita, di sebuah pasar tempat berjualan Bidarmi kedatangan seorang perantau dari daerah Jawa Tengah. Dia menyewa sebuah kios yang tidak jauh dari tempat jualan Bidarmi. Perantau itu pun berjualan nasi kuning di tempat yang tidaklah jauh dengan jualan Bidarmi. Bidarmi dan si perantau pun sangatlah rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Dan setelah beberapa bulan kedatangan si perantau tersebut, jualan nasi uduk Bidarmi mulai sepi karena pelanggan-pelanggannya banyak yang berpindah membeli nasi kuning si perantau tersebut. Dan setiap sore omset Bidarmi mengurang drastis setelah kedatangan si perantau tersebut. Di suatu hari, Bidarmi merasa kesal karena dagangannya banyak yang terbuang karena mulai tidak laku. Dan Mang Karsim suaminya pun memberikan sebuah saran untuk mencari bantuan kepada orang pintar. Dan Mang Karsim mengajak Bidarmi untuk meminta bantuan dan bertanya kenapa dagangannya bisa sangatlah sepi. Tidak seperti biasanya mereka berjualan sebelum si perantau datang. Lalu mereka pun pergi ke tempat dukun dan bertanya kepada dukun tersebut. Dukun tersebut menerawang pertanyaan Bidarmi dan tidak lama kemudian dukun tersebut pun memberikan jawaban yang sangatlah mengejutkan. Dan dukun pun memberitahu bahwa si perantau tersebut melakukan praktek pesugihan yang dilakukan di dalam dagangannya, yaitu pesugihan centong nasi. Dan Bidarmi pun bertanya, seperti apa pesugihan centong nasi tersebut? Dan dukun pun memberitahu cara ritual pesugihan centong nasi yang diambil dari tunggul pemakaman perawan. Dan dukun tersebut pun memberitahu bahwa setiap sore jualan Bidarmi tidak terlihat oleh pelanggan-pelanggannya. Dan pelanggan-pelanggannya hanya melihat warung nasi kuning tersebut. Dan setelah diberitahu oleh dukun, Bidarmi pun sangatlah kesal
dan sangat ingin bisa untuk melihat dan menyaksikan kegiatan sehari-hari di warung tersebut. Dan dukun tersebut pun memberikan sebuah minyak wangi untuk mengoleskan di kelopak mata Bidarmi. Dan setelah Bidarmi diolesi minyak wangi oleh dukun tersebut, Bidarmi pun izin untuk pulang dan memberikan mahar kepada dukun tersebut. Dan dukun pun memberikan saran, setelah menyaksikan Bidarmi lebih baik pindah berjualannya tidak di tempat tersebut. Dan singkat cerita, Bidarmi pun berjualan di tempat itu hanya untuk menyaksikan apa yang terjadi sebenarnya di warung tersebut. Dan di waktu sore, Bidarmi pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri yang dibantu oleh minyak dari dukun tersebut. Dari pengakuan Bidarmi, yang pertama ia lihat mengaduk makanan satu persatu dengan centong nasi tersebut. Dan yang dilihat oleh Bidarmi yang sebenarnya adalah sosok kuntilanak yang mengaduk-ngaduk dagangan tersebut. Dan Bidarmi pun bergeridik melihatnya. Dan Bidarmi pun menutup kembali dagangannya dan bergegas pulang ke rumah. Dan singkat cerita, Bidarmi pun berpura-pura membeli nasi tersebut dan menyaksikan apa yang terjadi di tempat tersebut. Bidarmi menyaksikan dan banyak dedemit-dedemit, dan dagangannya pun terlihat kotor seperti tanah-tanah kuburan. Dan setelah Bidarmi menyaksikan, Bidarmi pun berpindah dan tidak lagi berjualan di pasar dan berjualan di rumahnya sendiri. Dan hingga saat ini jualannya lancar-lancar saja. Demikian kisah yang bisa saya ceritakan, karena Bidarmi pun cuma sekedar memberikan ceritanya sampai di sini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Ikuti terus perjalanan kami di acara Misteri Pesugihan, tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Dan jangan lupa untuk berbagi subscribe agar channel Yudin Bule bisa berkembang dan bisa berbagi cerita tentang kisah misteri pesugihan berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.